Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun akan menghadapi 26 murid gerbang abadi di panggung hidup dan mati di kota Fangcheng. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di hadapan hinaan banyak orang, Tanjun tampak sangat tenang. Dia melihat ke samping ke murid yang menggunakan seragam penegak hukum, dan dia berkata, "Panggil Xiao Yuan dan katakan padanya bahwa aku ingin berbicara dengannya." Ketika Tanjun mengetahui dari Lu Yi bahwa pada malam lebih dari sebulan yang lalu, Xiao Yuan termasuk di antara 3 kelompok yang mengejar Shen Qingyu, Tanjun memutuskan bahwa perjalanannya ke kota akan membunuh Xiao Yuan. Hanya saja Tanjun tidak mengetahui pemuda yang dia tanyai adalah Xiao Yuan yang ingin dia bunuh. Mendengar ini, Xiao Yuan tersenyum pada Tanjun, mengulurkan jari menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan nada arogan, "Buka matamu dan lihat dengan jelas, aku Xiao Yuan." Mendengar itu, Tanjun tersenyum. Itu adalah senyuman iblis. Dia mencari Xiao Yuan, tetapi orang yang dicarinya datang dengan sendirinya. "Bagus sekali, kuharap kamu bisa melakukannya nanti. Berbicara denganku dan katakan semua yang kamu tahu." Suara Tanjun yang baru keluar, ekspresinya berubah, acuh tak acuh dan mengerikan. Hanya ada niat membunuh tanpa akhir. "Tanjun, aku memberitahumu." Tanpa menunggu Xiao Yuan mengatakan sesuatu, Tanjun segera berteriak, "Berhentilah berbicara omong kosong. Tidak ada dari kalian yang akan hidup hari ini." Zhu Zifeng, seorang murid dari divisi Bil, berkata dengan senyum menyeringai, "Hari ini aku akan membunuhmu. Seorang pengkhianat pantas mati." Saat berbicara, Zhu Zifeng dan 26 orang lainnya menembak pada saat bersamaan. Dalam sekejap, serangkaian cahaya pedang yang berwarna-warni dan mendominasi, serta cahaya pedang dari berbagai atribut menyerang ke arah Tanjun. Tiba-tiba, ruang di atas panggung besar hidup dan mati dipenuhi dengan retakan spesial yang mengejutkan. Cahaya pedang yang menakutkan dan cahaya pedang yang luas menelan Tanjun di mata puluhan ribu murid yang ketakutan. Ketika semua orang percaya bahwa Tanjun pasti akan mati, adegan selanjutnya membuat semua orang merasa ketakutan. Tanjun kemudian menggunakan mata Dewa Hongmeng. Di panggung hidup dan mati, Tanjun mengeluarkan cahaya merah yang aneh di pupil matanya. Tiba-tiba dia melihat sekeliling, memegang senjata untuk membunuh 26 orang itu. Di antara 26 orang, kecuali Xiao Yuan, Yang Kang, Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, dan Qin Mei Hong, mereka mencoba menahan kehilangan akal dan berusaha mengendalikan diri untuk membunuh Tanjun. Sementara 20 orang yang lain langsung berhenti di atas panggung dengan ekspresi kusam. Dalam sekejap, cahaya pedang oleh 20 orang runtuh tak terlihat. Tanjun segera menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindari 6 cahaya pedang. Seikat cahaya emas keluar dari tengah alis Tanjun dan berubah menjadi pedang emas Hongmeng di tangannya. Tanjun bersinar dalam bayang-bayang, berkedip di sekitar 20 orang pada saat yang bersamaan, memunculkan cincin cahaya pedang emas melewati leher 20 orang itu. Tanjun mendatangi Hu Jin seketika seperti kilat, pedang terpotong dari tengah alisnya, mayat terbelah menjadi 2 saat darah menyembur. "Semuanya hati-hati dengan kecepatan Tanjun." Saat Su Ying berhenti tiba-tiba, ujung pedang emas tajam memotong tenggorokannya. Matanya melebar, pedang terbang di tangannya jatuh dari panggung hidup dan mati. Tangan kanannya menutupi lehernya yang mengeluarkan darah. Dia jatuh lemas di genangan darah. Sebelum dia meninggal, dia melihat Lin Bing 100 meter jauhnya dalam pandangannya yang enggan. Tanjun juga menuju ke arah Lin Bing dan memotong tenggorokannya. Qin Mei Hong melambaikan tangan kanannya dan segera 12 panah hitam dengan gumpalan celah ruang, 9 diantaranya menyebar, menembak ke sekitar tubuh Tanjun dan mencoba menahan pergerakan Tanjun.
Tiga anak panah lainnya menuju ke tiga jalur atas, tengah, dan bawah Tan Yun, terbang seperti kilat. Kedua belas anak panah ini semuanya adalah harta yang luar biasa dan sangat tajam. Kamu jalang, baru saja menyerangku, sekarang kamu ingin membunuhku dengan beberapa anak panah yang patah. Pergilah ke neraka. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan. Sementara pergelangan tangannya berputar dengan cepat, pedang dewa di tangannya, Jinni, mengangkat tirai pedang emas. Setelah menebas 11 dari mereka, anak panah itu penuh dengan retakan. Tan Yun menahan anak panah ke arah dadanya dengan pedang. Saat dia terbang, sosok itu berkedip. Setelah meraih panah dengan tangan kanannya, Tan Yun lalu menusukkan anak panah itu ke dada Qin Mei Hong. Dengan percikan darah, Tan Yun mengeluarkan anak panah dari dada Qin Mei Hong dan menusukkan ke dahinya. Qin Mei Hong terbunuh di tempat. Yang Kang, ayo serang bersama. Pada saat ini, Xiao Yuan berteriak serak dengan kekuatan waktu yang keluar dari tubuhnya. Yang Kang tidak bisa menjaga kekuatan yang mengejutkan Tan Yun. Tiba-tiba di atas kepalanya, hantu 10 jiwa janin binatang berubah, mencoba menaikkan kekuatannya 10 kali lipat. Tan Yun segera muncul di depan Yang Kang seperti hantu. Meskipun Tan Yun hanya tingkat 8 dari alam pemurnian jiwa, tantangan lompatannya cukup untuk membunuh murid biasa di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Pergelangan tangan Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan Jinni pedang dewa membentuk tirai pedang, lalu memotong tangan dan kaki Yang Kang. Tanganku, kakiku. Yang Kang yang telah kehilangan anggota tubuhnya berubah menjadi tongkat dewasa, jatuh ke genangan darah, menggeliat dengan tangisan histeris membuatnya lumpuh. Xiao Yuan, seorang murid penegak hukum, bergegas menuju Tan Yun dengan pedang. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya di tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya pedang 200 zang tiba-tiba berubah menjadi ribuan cahaya pedang setengah zang seperti meteor di udara dan ditembakkan ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, Xiao Yuan mundur dan melarikan diri dari panggung hidup dan mati 600 meter jauhnya. Dia bisa melihat bahwa dia sama sekali bukan lawan Tan Yun. Sebagai murid penegak hukum, meskipun dia tahu bahwa jika dia melarikan diri dalam pertempuran yang menentukan, dia akan dihukum berat oleh para tetua penegak hukum, dan dia akan kehilangan muka. Tapi di dalam hatinya, bertahan hidup jauh lebih penting. Dia hanya ingin melarikan diri untuk hidupnya. Ingin melarikan diri? Kamu terlalu naif. Menghadapi ribuan cahaya pedang yang mendekat, Tan Yun meraung. Kekuatan spiritual emas melingkar seperti naga, memegang pedang dewa Jinni, berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Dalam jeritan puluhan ribu murid yang kehilangan kendali atas emosi mereka, setiap cahaya pedang menghantam tubuh Tan Yun dan runtuh tak terlihat. Meskipun tubuh tirani Hongmeng Tan Yun belum menyelesaikan pelatihan tahap master tingkat 3, kekuatan fisiknya hampir setinggi harta tingkat tinggi, dan dia memiliki kekuatan untuk merobek harta tingkat menengah dengan tangan kosong. Ribuan cahaya pedang seperti meteor yang bisa menghancurkan harta kelas menengah dengan mudah tidak bisa melukai Tan Yun. Ketika Tan Yun menghancurkan ribuan cahaya pedang, Xiao Yuan baru saja melarikan diri ke tepi panggung hidup dan mati. Seketika dia diledakkan. Hanya satu langkah untuk bisa lolos dari panggung hidup dan mati. Tapi satu langkah itu terlalu jauh bagi Xiao Yuan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di udara di belakang Xiao Yuan. Xiao Yuan ketakutan, dia berbalik, mengayunkan pedangnya dan menusuk ke dada Tan Yun. Tan Yun berputar, mendorong ujung pedangnya dan tiba-tiba menebas kaki Xiao Yuan. Tan Yun menusuk dada Xiao Yuan dengan pedangnya, memegang pedang untuk mengambil Xiao Yuan yang kehilangan kakinya. Xiao Yuan terlempar sejauh 200 meter dan jatuh di samping Yang Kang yang kehilangan anggota tubuhnya. Tan Yun menghadapi 26 orang. Meskipun banyak musuh di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna, nyatanya hanya 3 nafas yang baru berlalu, dan ke-20 murid telah ditebas lehernya oleh Tan Yun dengan pedangnya.
Beberapa saat kemudian, ketika puluhan ribu penonton ketakutan, lingkaran merah muncul di leher 20 orang. Kemudian kepala mereka semua jatuh dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam genangan darah. Karena pedang Jinny terlalu tajam, kecepatan membunuh Tan Yun terlalu cepat sehingga kepala terpisah dari tubuh setelah 3 nafas. Tan Yun dalam sekejap muncul di depan keduanya, Xiao Yuan dan Yang Kang. Lalu Tan Yun menatap Yang Kang dan berkata dengan dingin, "Aku atas perintah Master Sekte pergi ke gerbang dalam untuk memilih murid. Tetapi tetua ketiga dari divisimu di gerbang dalam telah menghalangiku. Jadi aku membunuhnya. Lalu kamu ingin membalas dendam padaku hari ini? Kamu akan bertanggung jawab atas kematianmu sendiri." Mata Yang Kang merah dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia segera dipotong oleh Tan Yun dengan pedang. Tan Yun lalu berbalik dan menatap Xiao Yuan yang sedang merangkak di tanah. Saat dia hendak berbicara, suara cemas tiba-tiba terdengar di langit. "Tan Yun, mohon berbelas kasih." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria berusia 70 tahun dengan janggut putih mengenakan jubah penatua penegak hukum turun dari tirai hujan dan melayang di atas panggung hidup dan mati. Orang ini adalah tetua penegak hukum gerbang abadi, Lu Hang. Lu Hang memandang Tan Yun dengan memohon, "Tan Yun, aku harap kamu melihat wajah lelaki tua ini. Jadi tolong selamatkan muridku." Mendengar ini, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Tan Yun lalu menginjak dada Xiao Yuan, menatap Lu Hang, dan sedikit tersenyum. "Selama junior mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridmu, junior mungkin bisa mempertimbangkan dan membiarkannya pergi." Lu Hang menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih. "Setelah kamu bertanya, orang tua ini akan menyembuhkan muridku. Tetua penegak hukum tidak perlu cemas. Junior hanya akan bertanya." Tan Yun tersenyum dan ketika dia menundukkan kepalanya, mata pembunuh muncul. "Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan menjawab." Xiao Yuan gemetar saat Tan Yun menginjak kakinya. Lalu Tan Yun segera bertanya, "Larut malam lebih dari sebulan yang lalu, apa yang kamu lakukan dengan sekelompok murid penegak hukum bertopeng hitam?" Begitu Tan Yun mengatakan ini, Lu Hang yang berdiri di udara, tubuh tuanya sedikit bergetar. Jejak kepanikan dan niat membunuh melintas di matanya. Pada saat ini, puluhan ribu murid dari berbagai divisi, diantaranya hadir melihat sisa-sisa dari 25 orang di atas panggung, dan mereka sangat ketakutan. Mereka memandang Tan Yun yang seperti dewa pembunuh. Hati mereka menggigil, dan udara dingin menguap dari telapak kaki mereka hingga mencapai hati mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa 26 orang di dalam alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Setelah beberapa tarikan napas, hanya Xiao Yuan yang masih hidup. Pada saat yang sama, di tengah kengerian, semua murid merasa ada rahasia tersembunyi dalam kata-kata Tan Yun yang bertanya kepada Xiao Yuan. Tan Yun, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Mata Xiao Yuan memancarkan kepanikan. "Tidak tahu, benarkah? Sepertinya aku perlu menjernihkan pikiranmu dan membantumu mengingat." Mata Tan Yun menjadi dingin. Kaki kiri Tan Yun tiba-tiba menghancurkan telapak tangan kiri Xiao Yuan. Xiao Yuan berkeringat deras karena kesakitan dan berteriak berulang kali, "Guru, tolong aku, tolong aku." Tubuh tua Lu Hang bergetar dan dia ingin segera membunuh Tan Yun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan ini di depan puluhan ribu murid. Dia bahkan lebih tidak mampu karena dia mengetahui hukum dan bisa melanggar hukum untuk menghentikan pertarungan hidup dan mati antara Tan Yun dan Xiao Yuan. Pada saat ini sepertinya agak sulit untuk melawan Tan Yun.
Dia samar-samar menebak bahwa Tan Yun sepertinya mengetahui sesuatu. Jika tidak, dia pasti tidak akan menyebutkan apa yang terjadi malam itu sebulan yang lalu. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, hanya aku yang bisa. Tentu saja, akankah aku menyelamatkanmu? Itu tergantung pada jawabanmu." Saat Tan Yun berkata, dia menginjak dada Xiao Yuan dengan kaki kanannya dan menginjak tangan kanan Xiao Yuan dengan kaki kirinya. Perlahan mengerahkan kekuatan dan tulang 5 jarinya berderit. "Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku akan mengatakan apa saja." Xiao Yuan menangis dan tidak berani menatap Luhang di langit. Jawaban Xiao Yuan membuat Tan Yun terkejut. Tan Yun lalu berkata dengan dingin, "Karena aku bertanya padamu apa yang terjadi malam itu, berarti aku tahu apa yang terjadi. Jadi, jangan mencoba membohongiku. Aku tidak pernah melepaskan musuh, tapi aku bisa berjanji padamu hari ini, selama kamu mengatakan apa yang ingin aku ketahui, aku akan membiarkanmu hidup." Xiao Yuan segera mengangguk. Tan Yun lalu bertanya, "Siapa 2 kelompok lain yang mengejar dan ingin membunuh tetua kedua malam itu?" "Tan Yun, aku tidak tahu." Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bersumpah, aku benar-benar tidak mengenal mereka." "Baiklah, aku akan bertanya lagi." Wajah Tan Yun agak biru dan matanya meledak menjadi amarah. "Siapa yang menyerang tetua kedua divisi berjasa?" Xiao Yuan lalu berkata dengan jujur, "Tan Yun, aku bersumpah, ini benar-benar bukan aku. Ketika aku memimpin seseorang untuk membunuh Shen Qingyu, dia sudah terluka. Sungguh aku tidak berbohong padamu." Tan Yun mengangguk dan tiba-tiba berteriak, "Kalian bertiga, siapa yang merampas 1 juta batu roh kelas terbaik dari divisi berjasaku?" Xiao Yuan memucat dan memohon belas kasihan Tan Yun. "Tan Yun, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Tolong biarkan aku pergi." "Kamu tidak berguna, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa." Tan Yun mengutuk dan berkata lagi, "Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Jika kamu tidak tahu, aku berjanji akan membunuhmu. Demikian pula jika kamu mengatakannya dengan jujur dan sebenarnya, aku akan menghitungnya dan membiarkanmu pergi." Tan Yun mengangkat kepalanya melirik Luhang yang telah menjadi tenang. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk menatap Xiao Yuan dan berkata, "Siapa yang memerintahkanmu untuk mengejar dan membunuh tetua kedua divisi berjasaku?" "Tan Yun, tidak ada yang memaksaku." Sebelum Xiao Yuan menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit keras. Tan Yun menghancurkan telapak tangan kanan Xiao Yuan dengan kakinya. "Kamu binatang, jika tidak ada yang memerintahkanmu, bagaimana kamu bisa membawa lusinan murid penegak hukum untuk mengejar dan membunuh tetua kedua dari divisiku?" teriak Tan Yun dengan marah, menundukkan kepalanya, dan segera Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Saat Xiao Yuan kehilangan anggota tubuhnya dan terluka parah, jiwanya menjadi lemah, sehingga dia dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun. Lalu suara seperti kutukan Tan Yun terdengar di telinganya. "Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya, katakan dengan lantang, siapa yang memerintahkanmu dan mengapa menyuruhmu?" Segera Xiao Yuan melihat ke arah Luhang yang berdiri di langit dan berteriak, "Tan Yun dan semuanya, semua ini di bawah perintah guruku, Luhang." "Kamu berani memfitnah gurumu?" Luhang sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa muridnya sendiri akan mengkhianatinya. Menghadapi kemarahan Luhang, Xiao Yuan tetap melanjutkan penjelasannya. "Tan Yun, karena kamu menyebabkan tetua penegak hukum gerbang dalam dieksekusi oleh Master Sekte, jadi guruku menyimpan dendam dan memerintahkan kami untuk membunuhmu."
Guruku juga mengatakan bahwa jika aku bertemu dengan seorang murid dari divisi berjasa gerbang abadi, aku juga harus membunuhnya secara diam-diam. Jadi malam itu, aku mengajak seseorang untuk mengejar dan membunuh Shen Qingyu. Guru, jika kamu salah, kamu harus mengaku salah. Jadi jangan menyangkalnya lagi. Mendengar hal itu, Lu Hang sangat marah hingga hidungnya bengkok. Puluhan ribu murid semuanya menatap Lu Hang dengan tak percaya. Mereka tidak berharap tetua yang bermartabat dari penegak hukum gerbang abadi telah melanggar hukum. Ini adalah kejahatan besar. Tan Yun memandang Lu Hang dan berkata sambil mencibir, "Tetua penegak hukum, kamu benar-benar pandai bermain catur." Setelah itu, Tan Yun mengangkat kendali atas Xiao Yuan. "Aku sudah selesai, sekarang pergilah, aku tidak akan membunuhmu." Kemudian Tan Yun menjauh dari panggung hidup dan mati. Ketika dia diampuni, Xiao Yuan bingung karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Lu Hang melihatnya dengan marah. "Aku akan membunuhmu, bajingan yang mengkhianati gurumu dan leluhurmu." Dalam getaran luar angkasa, Lu Hang melambaikan tangan kanannya, dan setelah kekuatan roh menyelimuti Xiao Yuan, seluruh tubuh Xiao Yuan terkoyak. Dengan melakukan ini, Lu Hang secara alami berniat membunuh seorang saksi dan tidak akan ada bukti di masa depan. "Tan Yun, berhenti untuk tetua ini." Sosok Lu Hang melintas dan menghilang dari kehampaan menghalangi jalan Tan Yun. "Kamu baru saja menggunakan cara yang kejam untuk memaksa Xiao Yuan memfitnah tetua. Sekarang tetua ini akan menahanmu untuk penyelidikan." Tan Yun lalu berkata dengan tenang, "Penatua penegak hukum, saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa saya memiliki masalah serius untuk ditangani, dan saya tidak ingin berurusan dengan Anda. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu membunuh Xiao Yuan. Kamu telah mengirim seseorang untuk membunuhku dan mengejar tetua kedua." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun selesai, Lu Hang berkata, "Kamu bajingan berani menyemprotkan darah di depan semua orang dan memfitnah orang tua ini. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Ikuti tetua ini kembali ke aula penegak hukum, atau tetua ini akan mengeksekusimu di sini sekarang juga." Mendengar ini, Tan Yun menjadi sedikit panik. "Tetua penegak hukum, aku akan pergi denganmu. Aku yakin kamu tidak berani melakukan apapun terhadapku." "Berhenti bicara omong kosong." Dengan lambaian lengan jubah Lu Hang, tali panjang dari perangkat kelas menengah seperti ular sanca melilit Tan Yun. Segera Lu Hang meraih salah satu ujung tali dan dengan dingin memindai puluhan ribu penonton. Tan Yun telah memfitnah tetua ini, dan tetua ini secara alami akan menginterogasinya. Jika kalian berani menyebarkan desas-desus jahat tentang masalah hari ini, tetua ini akan tanpa ampun. Setelah itu, Lu Hang meraih talinya dan melompat ke udara, membawa Tan Yun yang diikat terbang menuju balai penegak hukum 50 mil timur laut kota Fangcheng. Setelah Lu Hang membawa Tan Yun dan terbang, puluhan ribu murid percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Meskipun mereka percaya bahwa Tan Yun akan mati, adegan pembunuhan telak Tan Yun terhadap 26 murid gerbang abadi dari berbagai divisi tetap tertinggal di benak mereka. Setelah beberapa saat di aula penegak hukum, Lu Hang membawa Tan Yun ke belakang aula. Pintu aula tertutup rapat. Ruang gerbang kuil berdesir dan Lu Hang mengatur penghalang kedap suara. Lu Hang dengan keras melemparkan Tan Yun ke dinding, dan Tan Yun jatuh ke tanah di aula dengan gemetar. Pada saat ini ekspresi ganas Lu Hang terungkap. "Dasar anak sialan, apakah kamu tahu bahwa tetua penegak hukum gerbang dalam adalah murid yang paling dicintai lelaki tua ini? Karena kamu, muridku dibunuh di depan umum oleh Master Sekte di puncak raksasa Panlong. Sejak saat itu, lelaki tua ini sudah memutuskan bahwa kamu akan membayar semuanya." Lu Hang penuh dengan kemenangan dan berkata lagi,
kamu berada di tangan lelaki tua ini sekarang, dan menunggu lelaki tua ini untuk membunuhmu, lalu menghancurkan tubuhmu. Kemudian lelaki tua ini akan mengambil pil untuk menghapus ingatan, dan setelah itu tidak ada yang tahu bagaimana kamu mati. Tiba-tiba Luhang berhenti menyeringai. Dia menemukan bahwa Tan Yun sedang memandangnya dengan jijik. Tan Yun tertawa dan berkata, "Ketua penegak hukum, Anda harus membunuh saya dengan cepat. Jika saya tidak mati, saya pasti akan menunjukkan gambar ingatan kepada semua orang. Biarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah orang tua yang tercela. Lalu bagaimana Master Sekte bisa melepaskanmu? Cacing dari Sekte Suci Huangfu. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku ditangkap olehmu? Kamu terlalu bodoh. Aku datang ke sini untuk menunjukkan kebenaran kepadamu, dan kemudian aku akan membunuhmu tanpa ragu," ucap Tan Yun. Api es Hongmeng keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan segera menyelimuti Tan Yun. Dalam tatapan Luhang, dia tidak percaya tali dari perangkat kelas menengah yang diikatkan pada Tan Yun langsung berubah menjadi patung es dan hancur ke tanah. Kemudian es itu menguap dan tidak terlihat. Luhang yang merasa lega dari keterkejutannya menyeringai dan berkata, "Bajingan kecil, apakah menurutmu kamu memiliki atribut es dan api yang sebenarnya bisa melawan tetua ini? Tetua ini memberitahumu, aku tidak berada di tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi, tetapi tingkat 9. Begitu kata-kata itu jatuh, Luhang melepaskan aura 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi. Tan Yun hanya tersenyum. Apakah tingkat 9 di alam jiwa ilahi itu hebat? Orang tua, kamu sama saja pasti akan mati. Keratua, pukul dia sampai mati." Dengan seberkas cahaya ungu kehitaman keluar dari tas binatang Tan Yun, langsung berubah menjadi kera iblis setinggi manusia, meluncur rendah di langit, mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Luhang. "Kamu adalah binatang roh tingkat 4. Luhang ketakutan, tidak bisa berpikir terlalu banyak. Lalu dia mengayunkan tangan kanannya dari bawah ke atas. Pedang yang dingin dan berapi-api menebas tongkat hitam yang jatuh di kepalanya. "Tidak mungkin, pedang besarku adalah senjata sub kelas terbaik. Bagaimana itu bisa dihancurkan olehmu?" Luhang berteriak ngeri. Kera iblis menghancurkan pedang Luhang dengan satu pukulan dan membantingnya ke atas kepalanya. Saat ruang bergejolak, baju besi coklat muncul di tubuh Luhang. Dalam suara keras, kera iblis menghancurkan baju besi Luhang dengan satu pukulan dan kemudian meledakkan kepala Luhang. Saat 9 roh Luhang terbang keluar dari mayat, kera iblis penuh dengan energi iblis hitam yang keluar menyelimuti 9 jiwa yang akan melarikan diri. Tiba-tiba 9 jiwa itu tampak membeku, tidak bisa bergerak di udara. "Tan Yun, tolong lepaskan aku, beri aku jalan keluar dan biarkan aku pergi. Tan Yun, tolong, aku bersumpah untuk meninggalkan Sekte Huangfu di masa depan dan tidak akan pernah menjadi musuhmu." Ketika kera iblis menyeringai, 8 jiwa dalam aura iblis dimusnahkan, hanya menyisakan satu yang terakhir. "Tan Yun, aku mohon." Luhang memohon untuk jiwa terakhirnya. "Tidak mudah bagiku untuk berlatih selama ratusan tahun. Mohon maafkan aku, beri aku kesempatan untuk menjadi manusia lagi." "Memberimu kesempatan untuk hidup?" Wajah tuamu sangat tebal. "Jika bukan karena perlindungan kera tua, kamu pasti sudah membunuhku. Sekarang, kamu memohon padaku untuk memberimu kesempatan. Hahaha, barang lama, menurutmu aku akan melakukannya." Ketika Luhang melihat kematiannya semakin dekat, dia ingin mengatakan sesuatu. Tan Yun lalu menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan jiwanya. "Katakan padaku, di mana semua batu rohmu?" Luhang berkata dengan jujur, "Aku memiliki beberapa di cincin Qian Kun, dan sisanya ada di ruang rahasia aula penegak hukum." Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya. Cincin Qian Kun di jari-jari mayat Luhang terangkat ke udara dan mengambilnya ke tangannya. Setelah Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk memasuki cincin Qian Kun,
dia menemukan bahwa selain beberapa pil, ada sebanyak 100.000 batu spiritual kelas atas. Kemudian Tan Yun memerintahkan Lu Hang untuk membawanya membuka ruang rahasia. Setelah Lu Hang datang ke kamar di lantai 2, dia menyalakan satu-satunya lampu di dinding. Dinding besar itu berubah menjadi pintu. Banyak batu roh, ketua penegak hukum, sangat kaya. Setelah Tan Yun melangkah ke ruang rahasia, dia disambut oleh sebuah bukit berisi 30 batu roh. 10 diantaranya adalah batu roh terbaik, 20 lainnya adalah batu roh kelas atas. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan indera spiritualnya untuk menutupi 30 bukit batu roh. Sebanyak jutaan batu roh yang luar biasa telah ditemukan. Batu roh tingkat atas mencapai 20 juta, setara dengan 200.000 batu roh kelas terbaik. Dengan batu roh ini, aku bisa membeli banyak pil untuk murid berjasa. Tan Yun menahan kegembiraannya dan mengeluarkan 3 senjata spiritual yang luar biasa dari cincin Qian Kun. Kemudian memasukkan 1 juta batu roh terbaik ke dalam cincin Qian Kun. Setelah itu, dia menggunakan 2 cincin Qian Kun, masing-masing dengan 10 juta batu roh kelas tinggi. Setelah itu, Tan Yun memeriksa lagi, dan Seng Qingyu telah memberinya batu roh dalam 2 harta terbaik dari cincin Qian Kun. 300 juta batu roh tingkat menengah ditemukan, dan 100 juta batu roh tingkat tinggi juga ditemukan. Tan Yun mengangguk puas dan melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng atas Lu Hang. Lu Hang melihat ke pavilion gelap yang kosong, dan setelah tangisan sakit hati yang aneh, dia memohon, "Tan Yun, kamu telah mengambil batu rohku. Aku hanya punya 1 jiwa, tolong maafkan aku." "Maaf paman, pergilah ke neraka." Tan Yun segera menghancurkan jiwa Lu Hang dengan pukulan. Suara renyah menyebar ke telinga Tan Yun. Token identitas Lu Hang di aula di lantai pertama hancur. Kemudian Tan Yun menemukan bahwa lampu kehidupan Lu Hang juga padam. Tan Yun lalu melambaikan tangan kanannya, dan nyala api Hongmeng terbang keluar dari telapak tangan kanannya, membakar lampu kehidupan Lu Hang. Setelah itu Tan Yun menutup ruang rahasia dan membakar jejak dirinya dan aura kera iblis di lantai 2. Lalu datang ke lantai 1 untuk memanipulasi api Hongmeng dan menghancurkan mayat yang ada di sana. Hari ini, tubuh Lu Hang, token identitas, dan lampu kehidupan dibakar habis oleh Tan Yun. Setidaknya selama 3-5 tahun, tidak ada yang tahu bahwa Lu Hang telah meninggal. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.